Buku modernisasi BPP Kostra Tani ungkap langkah Kabupaten Nganjuk menuju pertanian berkualitas. Peluncuran buku modernisasi pertanian berkomitmen tingkatkan sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya menjadikan wilayah tersebut unggul dalam sektor pertanian. Dinas Pertanian Nganjuk berkomitmen kuat untuk mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan profesionalisme petani. Hal itu terungkap dalam acara launching dan bedah buku modernisasi Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kostra Tani yang digelar di SMKN Kusuma Negara, Kecamatan Baron. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat hadir bersama dalam rangka launching buku modernisasi Balai Penyuluhan Pertanian Kostra Tani dalam keadaan sehat walafiat dan siap menimba ilmu dari para penulis juga penggagas pada kesempatan hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya Rini selaku pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. 3. Sambutan Rektor Universitas Islam Kadiri. 5. Talkshow yang akan dipandu oleh moderator. 6. Penutup dan ramah tamah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mulai acara pertama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Marilah sejenak menundukkan kepala seraya memunajatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Saudara Sujoko. Kepadanya disilahkan. Untuk mengawali doa di kesempatan ini, mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Liridwanillahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya sahibil hadahihatal majlis khususan khusus Bapak Masrikin SP MAGR lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk kepada Bapak Insinyur Muslim Harsoyo, disilahkan. Muslim Harsoyo, Kepala Dispertan Nganjuk, mengungkapkan tekad pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan Kabupaten Nganjuk melalui pengembangan sumber daya manusia, potensi alam, dan sektor ekonomi. Komitmen ini akan membentuk wajah baru Kabupaten Nganjuk sebagai pusat pertumbuhan pertanian yang berkualitas. Muslim Harsoyo menegaskan bahwa penyuluh pertanian lapangan atau PPL harus memiliki peran yang lebih luas daripada sekedar memberikan informasi. Mereka juga diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian sehingga dapat membantu petani mengadopsi praktik-praktik modern dan efisien. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati yang sedianya memang menginginkan untuk bisa hadir di tempat ini, dan juga kami sudah mengkonsultasikan jadwal beliau. Namun apa daya, kondisi beliau saat ini tidak memungkinkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan kepada beliau. Dan untuk itu beliau mewakilkan pada kami untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi arti dan khususnya manfaat dari pertemuan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Kabupaten Nganjuk adalah merupakan salah satu penyangga stok pangan nasional, dan bidang pertanian di Kabupaten Nganjuk memberikan sumbangan terbesar untuk PDRB, kurang lebih 30%, dan ini tentu menjadi alasan bahwa pembangunan pertanian dan agropolitan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Pembangunan pertanian di Kabupaten Nganjuk menghadapi permasalahan-permasalahan. Yang pertama adalah semakin berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi menjadi industri, perumahan, dan sebagainya. Data kami tahun 2020 sampai tahun 2022 kurang lebih 500 hektar lahan yang dialih fungsikan, bahkan juga lahan-lahan yang produktif. Belum ditambah untuk rencana tol Kertosono Kediri kurang lebih 200 hektar. Kemudian permasalahan yang lain adalah semakin rendahnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, barangkali karena menjadi petani kurang menjanjikan. Kemudian juga degradasi lahan, khususnya penurunan kesuburan karena penggunaan pupuk organik dan juga kerusakan lingkungan, khususnya terkait dengan hama dan penyakit tumbuhan. Permasalahan lain adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, khususnya alat dan mesin pertanian yang ini kaitannya dengan efisiensi usaha tani. Sebagaimana ditekankan oleh Bapak Bupati bahwa pembangunan pertanian tidak hanya mengejar produksi dan produktivitas pertanian, tapi yang lebih penting adalah meningkatkan keuntungan petani yang dalam hal ini diukur dengan nilai tukar petani. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya oleh Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kadiri, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Abu Talkah, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau kita ingat Nganjuk itu, alhamdulillah peran penyuluh luar biasa. Supra Insus juara nasional di Kari Sedaran Kediri yang Nganjuk ya. Kalau nggak salah, Sono Ageng, mana Sono Ageng? Betul ya? Baru Kediri terus wakil. Tapi kalau saya dulu ke Gubuk Sono Ageng itu melihat di situ data. Saiki kosong belum. Oh dipindah komputer. Ya, dipindah komputer balik. Tapi ingat Sono Ageng saya lihat penyuluhnya juga alumnus Uniska, alumnus pasca sarjana. Kalau tidak salah, Mas siapa itu? Ingat saya, beliaunya menyampaikan data Sono Ageng itu luas sawahnya di atas 800 hektar, benar ya? Sono Ageng. Jadi Pak Kepala Dinas nggak usah pesimis. Saya di sini akan menyampaikan, semaju apapun dunia ini, misalnya kita contoh Spanyol bisa membuat pesawat ulang-alik, membawa pesawat ulang-alik rekreasi di sana dengan menunya melihat terbitnya matahari 15 kali dalam satu hari satu malam. Tapi tidak akan bisa membuat pangan, tidak akan bisa membuat K6H12O6. Kesimpulannya, sampai kapanpun pertanian masih tetap eksis. Terutama Nganjuk, tadi sampaikan Pak Kepala Dinas, saya lihat tajuknya sudah luar biasa, Brambang ya. Lihat durian Nganjuk, kawan, sudah luar biasa. Hanya di buku ini saya lihat teknologinya yang masuk hanya Dajar Legowo itu kurang jauh, masih jauh. Ya, tapi kan tidak dari esensi buku sudah lengkap. Tapi nampaknya Konstra Tani menjadi program nasional kan, Komando Strategi Tani, yang di sini pusatnya ada di Balai Penyuluhan Pertanian yang sekarang menjadi tingkat kecamatan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kerjasama antara Uniska dengan Kabupaten Nganjuk sudah dirintis sejak lama, baik melalui sektor pertanian, sektor pendidikan, maupun sektor-sektor yang lain. Khususnya di dalam bidang pendidikan, kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk karena sudah memfasilitasi anak-anak kami melalui program kegiatan KKN tematik dari mahasiswa Universitas Islam Kediri untuk ber-KKN di wilayah Kabupaten Nganjuk ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pendatang baru yang masuk di Uniska ini, beliau ini para seniornya, saya melihat Uniska ini memiliki keunggulan, dan keunggulan itu hari ini dicoba untuk dipaparkan di sini, yaitu program pertanian. Karena itu tidak keliru ketika Bapak Ibu para pejabat menginstruksikan para ASN untuk minimal berpendidikan S1, dan itu
kami siap untuk menjadi kolaboratif dari kegiatan itu berupa menyediakan program-program S1. Ada program Bapak Ibu kami perkenalkan, ada yang namanya program RPL. RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang tertentu untuk direkognisi, untuk diakui sebagai salah satu atau salah berapa dari mata kuliah yang ada di dalam kurikulum program studi yang ada di program studi kami. Jadi jika Bapak Ibu seandainya nanti dan berpikir mengingini program itu, ada program S1 RPL. Secara standar program itu secara reguler akan ditempuh dalam masa 4 tahun dengan bobot SKS antara 144 hingga kurang lebih 160. Kalau kita rata-rata 150 SKS. Tetapi dengan program rekognisi pembelajaran lampau, Bapak Ibu yang memiliki pengalaman, misalnya para penyuluh, itu nanti bisa dihargai menjadi mata kuliah untuk bagian-bagian tertentu, sehingga tidak perlu lagi harus menempuh 144 SKS. Mungkin nanti secara teknis akan dijelaskan oleh kawan-kawan kami dari RPL ini, mungkin hanya perlu menempuh separuhnya saja. Kalau separuhnya saja juga tidak perlu harus menyelesaikan dalam waktu 4 tahun. Ini adalah relaksasi program-program yang fleksibel yang kita mengenal sebagai Merdeka Belajar. Bagi masyarakat siapapun punya kesempatan untuk belajar sepanjang hayat, tidak harus yang muda-muda. Oleh karena itu, himbauan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Muslim ini harus kita sambut. Apalagi tadi minimal harus berpendidikan S1 sarjana. Nah, yang sarjana segera saja untuk lanjut pada program magister. Ini kami tunggu di magister. Beri Anda, beri tentang ini loh karya saya ketika magister dulu, seperti yang dicontohkan oleh Bapak Mas Rukin ini, luar biasa, tepuk tangan. Itu kami tunggu. Bapak Ibu, di era yang sekarang ini moda belajar tidak selalu harus secara tatap muka, face to face interaction, tidak harus bersemuka, tidak harus semuanya secara offline, tetapi bisa saja dipadukan antara offline dengan online, disesuaikan dengan kesempatan kita. Jadi yang bekerja silakan bekerja, mungkin nanti di sela-sela waktu kedinasan ada kesempatan kita untuk meningkatkan. Inilah yang kita. Oleh karena itu kita akan lakukan secara hibrid antara offline dan online, nanti bisa lihat. Ini menarik, kesempatan menarik. Mungkin Kementerian Pendidikan bisa jadi berubah pola-pola itu pada tahun-tahun berikutnya, bergantung pada nahkodanya siapa. Tapi kesempatan tahun-tahun ini manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak harus menghabiskan waktu berlama-lama seperti halnya anak reguler. Dan ini sah,
Uniska telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan program RPL ini. Tidak semua perguruan tinggi mendapat. Tepuk tanganlah untuk ini dan harus semangat. Sebelum kita memasuki acara inti dan waktu akan kita serahkan kepada saudara moderator, sejenak disilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Ayo Cak, ini saya. Numpak becak ke Surabaya, tuku wedhus gawe syukuran. Paling enak SMK Kusumanegara, iku lulus oleh pekerjaan. Syukur dilandasi ilmu pertanian. Ono mpret tacahe limo nganjuk bangkit, ayo diterus. Tepuk tangannya mana? Nur sewu bro. Itu pancen bener gawe wong tuwa nempuh pendidikan paling mulane gawe tak ayo padha digatekno kanggo persiapan masa depan. Mulane bedah buku uga dileksanakno kanggo nyatake program usahaan. Buah pemikirane paling utama kanggo kesejahteraan kabeh para ojo sampe koyo tangga dikongkon sekolah kok malah nesu. Klewas lewes nok ngarep omah perasane wis paling ayu bareng mundur-mundur lambene ketatap gedung. Mulane ayo tak padha diterusno golek ilmu kanggo mulane ayo tinggal tingkatno pertanian Indonesia paling betul-betul. Ayo Cak, hitungan terusno. Esuk buka lambi ojo lali masuk Uniska Kediri. Profesor Dr. Sumarji selaku penulis buku Balai Penyuluhan Pertanian berbasis Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostratani menekankan bahwa buku tersebut bukan sekedar cetak biru, tetapi merupakan panduan yang sangat relevan untuk menghadapi perubahan dinamika dalam dunia pertanian saat ini. Ini merupakan tonggak bersejarah yang luar biasa, di mana program Pasca Sarjana Universitas Islam Kadiri atau Uniska bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangkaian riset yang telah dilakukan, telah dihasilkan sebuah karya monumental berupa buku. Buku ini merupakan kolaborasi penulis hebat yang terdiri dari Mas Rukin SPMAGR, Profesor Dr. Sumarji SPMP, Dr. Ratna Dewi Mulyaning Tias SPMSI, dan Dr. Asin Daroini SPTMP. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bedah buku pada siang hari ini saya nyatakan dimulai.
Selanjutnya saya mohon atas nama Bupati Nganjuk memberikan sambutan keynote speaker dengan alokasi waktu 5 menit. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami mewakili Bupati, kami sampaikan secara ringkas. Jadi kami, kalau keynote speaker ya materinya belum. Kami menyampaikan sambutan beliau. Pada intinya Bapak Bupati menyambut gembira diterbitkannya buku modernisasi Balai Penyuluh Pertanian Kostratani, hasil penelitian tesis Pak Mas Suki SPM AGR dalam rangka memperoleh gelar Magister Agribisnis, program studi manajemen agribisnis pasca sarjana Universitas Islam Kadiri. Juga beliau menyampaikan terima kasih pada tim penulis buku, Pak Masukin, kemudian Pak Profesor Dr. Sumarji SPMP, Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Universitas Islam Kadiri, Dr. Ratnadewi Mulyani Tias, SP MSI, kemudian Dr. Aksin Daroini SPTMP. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beliau menyampaikan bahwa penyuluhan itu merupakan investasi yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, tentu juga sumber daya manusia penyuluh yang juga andal. Penyuluhan ini tidak instan, dalam arti hasilnya bisa langsung diketahui atau dinikmati, tapi memang memerlukan waktu. Khususnya untuk pemberdayaan ini juga memerlukan proses untuk diketahui outcome-nya, memang juga memerlukan waktu. Dia mengharapkan bahwa buku ini akan menjadi panduan dan acuan bagi PPL dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena di sini ada evaluasi, tentu juga ada target-target kinerja dan pengukurannya yang harus juga nanti akan menjadi pedoman bagi PPL untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pak Bupati juga mengharapkan bahwa buku ini nanti betul-betul diimplementasikan dan sebagai dasar untuk penilaian kinerja PPL. Untuk secara teknis nanti ada petunjuk teknisnya yang sudah kami proses dan kami sediakan di bagian hukum. Mudah-mudahan segera dapat ditetapkan sebelum beliau lengser. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan. Dalam acara peluncuran dan sesi diskusi mendalam mengenai isi buku ini telah dihadiri oleh berbagai tokoh akademisi dari Kabupaten Nganjuk dan Universitas Islam Kadiri atau UNISKA. Dalam acara ini juga turut hadir Balai Penyuluh Pertanian atau BPP dari Kecamatan Tanjung Anom, Ngronggot, dan Baron. Di samping itu, acara ini disemarakkan oleh kehadiran Camat Baron dan Camat Tanjung Anom bersama dengan petugas penyuluh pertanian lapangan atau PPL, kelompok tani, serta gabungan kelompok tani. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita juga dihadiri oleh Ketua ISMI Nganjuk, Ikatan Cendekiawan Muslim Pancasila. Kemarin yang barusan dikukuhkan oleh Bapak Marhen Jumadi. Ini ada 3 tamu. Nah, ini ISMI dan jajarannya, ada Bapak Terangga Sigit dan Mbak Nikmah. Selamat datang juga, ini ada Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Bapak Haji Wakid Darwono. Luar biasa, selamat
datang. Saya tadi lihat juga Komisi 2 bidang pertanian. Kok gak naik, katanya merokok tadi. Gak apa-apa, yang penting keperpihakannya dalam bidang pertanian, Bapak anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Monggo, pada kesempatan ini kami perkenalkan paling selatan adalah Mas Rukin SP MAGR. Ini mahasiswa saya tertua di angkatannya, tepuk tangan. Tapi pangkatnya juga paling senior, 4E, luar biasa. Nah, ini jadi hasil riset bagaimana ditulis dalam buku lebih bagus. Nanti kalau karya-karyanya beliau ini ternyata ada RPL, Bioresearch Program Doktor Pertanian, insya Allah dokternya nggak lebih dari 3 tahun, mungkin 2 tahun. Tapi yang sudah punya adalah UNIKL, University Kuala Lumpur. Kebetulan saya visit profesornya di sana. Boleh, luar negeri sudah menerapkan seperti itu. Bahkan sudah diakui berapa SKS. Mudah-mudahan untuk contoh cucu Pak Mas Rukin. Lanjut aja, pensiun 65 loh. Kayak bosan ini, luar biasa. Selanjutnya Ibu Dr. Ratna MSI, ini jebolan IPB UGM selaku kaprodi di program Magister Agribisnis. Sebelahnya adalah Dr. Asin Daurini, S3-nya sandwichnya di Wollongong University, Queensland University Australia. Dan tidak kalah menariknya, dari penyuluh untuk penyuluh, karirnya ke dosen profesional. Tepuk tangan untuk sang pemuda Dr. Suparno SP MAGR MM. Kami persilahkan. Kami sebagai pembedah buku yang berjudul Modernisasi BPP Kostratan, yaitu Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan, yang disusun oleh Saudara Mas Rukin SP MAGR dan kawan-kawan, akan melakukan bedah buku sebagai berikut. Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan atau disingkat dengan Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan melalui optimasi tugas, fungsi, dan peran BPP dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian. Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian kecamatan dalam mensinergikan semua kegiatan pembangunan pertanian kecamatan. Peran Kostratani antara lain: 1. Sebagai pusat data dan informasi, 2. Pusat gerakan pembangunan pertanian, 3. Pusat pembelajaran, 4. Pusat konsultasi agribisnis, dan 5. Pusat pengembangan jejaring kemitraan. Pusat gerakan pembangunan pertanian di kecamatan dilaksanakan dengan gerakan Kostratani untuk mensinergikan semua program dan kegiatan dari masing-masing eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, kegiatan kementerian atau lembaga terkait lainnya, dan program daerah. Kostratani sebagai pusat pembelajaran pembangunan pertanian di kecamatan perlu didukung oleh program dan kegiatan dari semua eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan kementerian atau lembaga terkait lainnya dengan berbagai kegiatan. Kostratani sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan harus mampu membangun kerjasama dan kemitraan usaha antar pelaku usaha dan pelaku utama
dengan pihak atau perusahaan mitra lainnya dalam pengembangan agribisnis. Bapak Ibu penulis yang saya hormati, ada 3 pertanyaan dari pembedah. Kami persilahkan untuk dijawab. Masalah yang kedua yang disampaikan oleh Bocor bahwa nanti akan menyambung antara kelompok tani dan penyuluh. Mohon Bapak Ibu ketahui bahwa tahun ini aja yang purna 10 orang, kemarin 2 orang, tahun depan itu mungkin lebih 7. Jadi semakin menyusut pemasukan tenaga baru kurang, sehingga kita kemungkinan ada pergeseran. Nah, yang bagus ditaruh yang kosong ini tadi, kan banyak yang juga diprotes. Ini nanti mudah-mudahan dengan adanya sinergitas akan terbangun, bahkan terbangun. Peran BPP dalam menggerakkan Konstra Tani sebagai pusat pelaksana Konstra Tani dengan mengefektifkan penyuluhan dan meningkatkan keahlian para penyuluh pertanian. Diharapkan dengan desain Konstra Tani ini bisa mengidentifikasikan potensi komoditas unggulan apa lokal dan mengidentifikasi potensi unggulan lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kemudian dengan adanya Konstra Tani ini yang berperan sebagai pusat data dan informasi, kemudian pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, serta pusat pengembangan jejaring kemitraan. Ini diharapkan keberhasilannya dalam pembangunan pertanian tentunya ditentukan oleh kebangkitan SDM, sumber daya manusia, dalam hal ini petani dan penyuluh, untuk meningkatkan produktivitas. Jadi selain IT juga SDM yaitu penyuluh dan petani juga harus bersinergi, serta pemerintah tempat khususnya Kabupaten Nganjuk dalam mendukung program-program pertanian, salah satunya adalah program Konstra Tani. Selanjutnya saya ingin diperkuat oleh Saudara Dr. Aksin. Kami ingin bandingkan dengan Thailand dan Australia. Aksin, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin di acara bedah buku yang saya hormati. Jadi menguatkan tadi yang disampaikan oleh pembedah Dr. Suparno berkaitan poin 1 dan 2. Ini sebenarnya kalau berpijak dari hasil riset, ini memang menjadi faktor weakness-nya. Jadi secara sederhana kalau dianalisis menggunakan SWOT, meskipun ini juga ada lanjutannya. Ini di poin 1 dan 2 ini bagian kelemahan. Jadi bagian kelemahan, meskipun kelemahan itu ada, tetapi saya pikir ada solusi. Termasuk tadi yang disampaikan oleh saudara penulis utama. Jadi perlu ada jejaring untuk mengatasi tersebut. Jadi harapannya buku yang terbit pertama ini barangkali nanti akan diupdate melalui proses revisi. Jadi proses revisi, karena kami menyadari ini dikejar waktu juga supaya Pak Masrukin ini termasuk hitungan lulus berbasis riset tesisnya itu tepat waktu. Jadi lulus 19 bulan, ini termasuk luar biasa. Jadi kalau beliau ini punya gelar dokter barangkali sudah seperti Prof. Arji, jadi layak untuk menjadi guru besar. Ya, barangkali satu langkah lagi kalau
di bidang kedinasan riset itu sudah associate professor lah, gitu. Hanya karena belum memenuhi level PhD atau S3, jadi itu yang menjadi poin yang perlu ditingkatkan. Kemudian berbicara dampak, jadi dengan adanya modernisasi itu kan bahasanya kan migrasi dari yang konvensional menuju yang modern kan gitu ya, atau yang lebih maju. Kalau kekiniannya tentunya Kostratan ini harus mengindahkan dari proses digitalisasi, atau era kita kan 4.0 kan gitu ya, 4.0. Kalau 5.0 sebenarnya kita masih belum lah ya, karena itu masih hanya sebatas beberapa negara maju, salah satunya adalah Jepang. Misalnya Jepang bolehlah jadi rujukan. Bapak Ibu, mungkin saya juga menggurui, karena dunia digital, pembelajaran di luar Kostratan ini sebenarnya bisa kita lakukan. Salah satunya adalah proses digital. Sedangkan Bapak Ibu buka gadgetnya, itu yang dibuka adalah link-link dari fakta empiris dari usaha tani yang strategis. Itu kan banyak sekali, termasuk yang disampaikan oleh Prof. Marsi tadi. Kalau kita membandingkan dengan Aussie gitu ya, Australia itu kan ya memang kita sudah posisinya itu tinggalnya ya, kalau pengalaman saya tahun 2008 mereka sudah digital, kita masih belum. Jadi ya memang beda lah. Tetapi seperti tadi sampaikan Pak Abu tadi ya, itu kan modernisasinya di negara maju itu memang luar biasa. Termasuk karena apa? Ya dari sisi anggaran. Kemudian kita ini kan terkenal tidak fokus ya, tidak fokus. Sebenarnya kalau dengan Thailand kita itu, dengan Vietnam dulu juga kan kita leading duluan. Hanya kita ini kan tidak fokus gitu loh. Tidak fokus. Ini pengalaman yang beberapa kali kita pernah ke sana. Saya pernah melakukan field di Kementerian Pertanian di Thailand. Kalau kita melihat faktanya kan tidak sulit itu sebenarnya. Tidak sulit kalau menurut saya. Hanya kita ini kan bahasa Jawa ini itu tidak fokus ya, lenjeh gitu. Jadi kalau sudah ada misalkan proses teknologi yang mestinya bisa dilanjut sampai betul-betul berhasil, itu setidaknya harus terus dikawal. Ya. Jadi saya semacam kayak bahasa guyonan ya. Kalau Kostratan itu kan rasanya kayak alam militer ya gitu. Tapi mungkin secara pribadi saya mengatakan itu ada baiknya betul gitu ya. Macam kalau di negara maju itu kan melakukan budidaya, itu kan ada kebijakan yang tidak boleh menanam mungkin tidak pada musimnya, atau menanam yang nantinya berisiko pada kegagalan panen, misalnya kan gitu. Jadi tidak menumpuk, misalkan di masa musimnya misalkan harus bawang merah itu nanam yang lain, misalnya kan gitu. Ini contoh kan gitu ya. Sehingga berbicara dampak ini dengan melihat potensi Kostratan ini mau nggak mau, kalau menurut saya ya dari hasil riset ya Pak Ibu ya, ini sangat diperlukan proses digitalisasi karena ya eranya. Apalagi ini kan beberapa hasil riset ya, tadi saya sama alumni pasca juga dulu ada yang risetnya tuh begini Pak Ibu. Proses penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh itu tidak memberikan dampak signifikan kepada kinerja kelompok tani. Karena apa? Ini hasil riset ini, dilanjut juga ini. Tidak signifikan itu. Ya, setelah kita analisis, salah satu temuannya apa? Ternyata kinerja penyuluh itu memang jelek. Yang kedua, diduga
bahwa petani itu memang secara pendidikan belum kategori pendidikan tinggi, tetapi mereka memiliki kemampuan inovasi untuk melihat di samping luarnya. Makanya ini tugas tantangan penyuluh ini berat, apalagi sekarang era digital gitu. Kalau misalkan gadgetnya aja ini dibukanya hanya untuk kepentingan sosial media yang tidak memberikan dampak pada kinerja seorang penyuluh, kan tambah berat gitu. Jadi secara pribadi saya pun sebagai dosen itu kalau menjelang tidur kadang-kadang ini saya bawa ini Bapak Ibu, bawa pet saya buka, akhirnya sampai ketiduran karena saya buka link-link yang mungkin internasional gitu, sambil belajar gitu. Ya, ternyata di luar negeri itu seperti ini. Jadi update kita itu sekarang mudah sebenarnya, mudah. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkan dengan bijaksana, mungkin gadgetnya tidak tahu ini teman-teman penyuluh seperti apa gadgetnya digunakan itu. Ya, kalau di PASA ini Uniska ini khususnya yang di Prodi Agribis itu sudah banyak, dan bahkan riset pertanian berbasis agribisnis itu cantolannya semua itu harus berbasis digital. Kalau enggak kita tidak akan ACC judulnya misalnya, tidak akan ACC. Apapun itu semua itu. Meskipun kalau berbicara modernisasi hal yang bersifat konvensional tradisional baik, itu pun juga tidak serta-merta ditinggalkan, kan begitulah. Ini juga hasil riset itu. Jadi alhamdulillah dengan keberanian kita, khususnya saya apresiasi pada Mas Rudin ini luar biasa gitu ya. Ini menyelenggarakan dan insya Allah hasil risetnya publikasi di jurnal berapa ya Pak? Ada Sinta 3, termasuk ada yang kemarin Sinta 1, indeksnya itu Scopus Bapak Ibu. Ini sedikit saya sampaikan ya. Kalau lulusan Uniska itu sebenarnya outputnya kalau bersaing dengan luarannya, dengan perguruan tinggi negeri kita tidak kalah itu, tidak kalah kita. Ya, karena kita sama-sama terinspirasi bahwa sekolah itu podo-podo negeri swasta ya harus dicari, khususnya dosennya itu. Ini jadi semangat kami dan mudah-mudahan nanti ada masukan biar proses berikutnya nanti ada revisi untuk menyempurnakan tulisan buku ini yang dikembangkan terus menerus gitu. Terima kasih. Oke, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasim. Mudah-mudahan dengan hasil penelitian ini apa yang menjadi titik lemah dan potensi yang bisa dikembangkan. Nah, dalam rangka itu penyelenggaraannya penyuluhan bisa dilaksanakan secara baik. Nah, harus dipayungi hukum melalui peraturan Bupati tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan penetapan PPP sebagai PPP Kostra Tani di kecamatan, sehingga masukan usulan dari berbagai komunitas petani, kelompok tani, Kapoktan, Asosiasi Petani, HKTI, KTNA, dan Petani, Komisi Penyuluhan bisa terwadai menjadi suatu kelembagaan yang ternaungi oleh peraturan Bupati. Nah, dengan adanya kegiatan hari ini mudah-mudahan menjadi pemicu dan pemacu pembangunan pertanian di Kabupaten Nganjuk yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Nganjuk. Kemudian untuk kedepannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus juga penghasilan dari para petani. Tadi sampaikan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan taraf hidup atau pendapatan petani dan kesejahteraannya tentu harus melalui pertemuan kelompok diskusi
pendidikan, pelatihan, dan kursus yang meningkatkan kapasitas dan kompetensi para petani dan pengurusnya, kelompok tani, Kapoktan, dan KTNA untuk meningkatkan kualitas dirinya menjadi pembangun pertanian yang baik. Mudah-mudahan dengan ditingkatkan kualitasnya, SDM akan menjadi momentum yang sangat baik untuk peningkatan produktivitas, produksi komoditas pertanian strategis. Saya kira itu. Kemudian himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, khususnya para petani, Bapak. Ya. Kami mengharapkan para petani di Kabupaten Nganjuk untuk pelayanan yang mendasar pupuk ikuti aturan Permentan nomor 10 tahun 2022 penggunaan pupuk bersubsidi, sehingga para petani semua terlayani. Kalau terjadi kurang terlayani atau nama petani yang bersangkutan belum masuk, bisa menghubungi BPP kecamatan setempat sehingga setiap keluhan akan terlayani. Saya kira itu. Terima kasih untuk Pak Prof. Berikutnya Pak Prof, kegiatan bedah buku tentang pertanian di Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan di kampus 2 SMK Kusuma Negara yang ada di Baron ini nanti disampaikan. Terima kasih pemirsa yang saya hormati. Ini langkah yang luar biasa bagus dari program Pasca Sarjana Uniska bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kebetulan Pak Masrukin ini mahasiswa S2 yang barusan lulus sebagai Magister Agribisnis. Dari hasil riset ini dibimbing oleh dosen utama saya sendiri, Prof. Sumarji, bagaimana hasil riset yang dalam bentuk tesis ini ditulis dalam bentuk buku. Ternyata gayung bersambut, Pemkab memberi apresiasi yang bagus, akhirnya terciptanya sebuah buku. Mulai dari Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan Pusat SDM Provinsi Jawa Timur juga ada dalam sambutan di buku tersebut dalam rangka apa? Modernisasi BPP Kostratani sebagai langkah yang sangat bagus untuk memajukan pertanian di Indonesia. Terima kasih. Tim Liputan, DOHO TV.